Oke. Bang Pugu, saya tanya dulu Bang. Abang Muslim? Ya, alhamdulillah saya Islam dari lahir. Silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Enggak nih terkait dengan tadi apa? Hadisnya terkait dengan setan di hidung ya? Oh ya, silakan. Gimana? Jelasin dulu, gimana Dis? Iya, jadi begini. Jadi umat muslim itu termasuk Anda ketika Anda bangun dari pagi-pagi. Besok ya, nanti kan Anda tidur. Besok pagi Anda bangun. Nah, menurut Muhammad, Anda itu harus menggayung air, lalu Anda harus menghirup air itu supaya masuk ke hidung. Namanya itu beristinsar. Dan itu harus 3 kali. Kemudian Anda semprotkan, begitu. Kemudian sedot lagi, hembuskan lagi sampai 3 kali. Betul atau salah yang saya katakan itu? Salah. Yang ada itu kita berwudu 3 kali. Iya, berwudu itu kan gini loh Bang, berwudu itu kan rangkaian kegiatan mendatangi tempat air, kemudian mencuci tangan begini, kemudian mencuci muka, itu semuanya namanya wudu. Cuman di bagian wudu itu ada yang namanya beristinsar. Mengambil air, menghirupnya 3 kali. Iya. Sekarang saya mau nanya, itu hadisnya di mana, Bang Edis ya? Baik. Teman-teman bersabar ya, karena memang banyak orang Muslim yang tidak tahu hadis tersebut ya. Nih, saya akan tunjukkan Bang hadisnya Bang ya. Sabar ya. Nanti Abang yang baca ya Bang ya. Saya tahu Bang, Abang jadi Islam itu karena Abang itu tidak tahu ajaran agama Islam Bang. Itulah sebabnya Anda masih Islam ya Bang ya. Oke, saya dari kecil udah lahir dari Islam. Iya, saya tahu Bang. Kenapa Abang masih Islam? Karena Abang tidak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya Abang ngerti ajaran agama Islam, niscaya Abang akan meninggalkannya. Saya balik kamera saya Bang ya. Mohon maaf teman-teman, kita harus agak sedikit mengulang kembali tema-tema yang lama. Oke Bang ya, kelihatan Bang? Ya. Oke. Apa kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah berwudu, lalu beristinzar, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Karena apa? Karena setan bermalam. Bermalam di mana? Coba bacakan aja, kurang jelas di sini. Ya, kalau saya yang baca nanti saya lagi yang ngerti agama Islam, Bang. Karena setan bermalam di mana? Di batang hidungnya. Iya. Ini menurut Muhammad, Bang. Jadi di ayat apa tuh? Di ayat apa tadi? Di hadis, Bang. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abang ini gimana sih, Bang? Nah, sekarang gini, kadang saya bicara mana? Ya. Silakan. Dalam hadis itu kadang-kadang hadis banyak yang berlawanan, tidak ada yang sama, ada yang berbeda, benar nggak? Jadi Anda ingin mengatakan bahwa hadis itu palsu? Iya, memang ada. Sekarang gini aja, sekarang kita bahas masalah. Kamu selalu membahas masalah tentang Al-Quran terus. Sekarang saya nanyakan. Dalam kitab. Sebentar dulu Bang. Sekarang Anda sudah mengakui. Enggak, sekarang apakah Anda sekarang mengakuinya? Saya nggak mengakuinya kan hadis itu ada yang pertentangan, berbeda. Oh, berarti Anda mengatakan bahwa hadis itu palsu. Iya, bisa saja. Karena gini loh contohnya. Contohnya gini lah, kalau hadis itu mungkin palsu, oke ya. Hadis palsu, karena saya mau bertanya, dalam Alkitabmu, ya, dalam Alkitabmu saja, ada berapa itu di surahmu yang mengatakan, aku adalah nabimu,
aku nabinya Allah, aku utusan Allah. Kenapa kalian sembah? Nabinya Allah. Maksudnya gimana ini Bang? Gimana Bang? Oke lah, gini. Kesimpulannya Dalam gini ya. Alkitabmu ada yang Oke, mengatakan sebelum bahwa kita Yesus berkata, sedikit aku Bang. adalah nabi Allah, aku utusan Oke. Allah. Sedikit sebelum kita ke situ Bang. Kenapa Gini. kalian tuhankan? Aku mau tanya gitu loh. Oke, sedikit. Sebelum ke situ, saya gini dulu. Tadi Anda mengatakan bahwa hadis itu palsu. Berarti Iya bisa saja, kenapa? Banyak hadis yang bertentangan, yang berbeda. Oke, baik. Jikalau hadis itu palsu, maka setujukah Anda bahwa orang-orang Islam harus mencampakkan hadis ke tong sampah? Ya, hadis dilihat hadisnya yang bagaimana, benar apa tidak? Kalau tidak, ngapain kita ikutin? Oke, baik. Jikalau hadis yang tadi palsu, maka Anda setuju bahwa orang-orang Islam harus mencampakkan hadis-hadis tersebut ke tong sampah. Setuju? Ya, sekarang gini. Oke, saya Aduh. setuju. Ya. Oke, Bang Pugu. Oke, Bang Pugu tenang, Bang Pugu. Bang Pugu. Oke, setuju. Enggak, sekarang saya mau nanya. Gini, sedikit Bang Pugu, tenang Bang. Bang, kita diskusi kok Bang. Ingat Bang, kita saudara sebangsa dan setanah air. Betul? Betul. Ya, Kita harus hidup rukun dan saling mengasihi, betul? Betul. Oke. Sekarang Bang, saya minta Anda membuat statement. Jikalau hadis yang tertulis dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari tadi palsu, maka Anda sepakat bahwa umat Muslim harus beramai-ramai melemparkan hadis ke tong sampah. Setuju? Iya. Hadis yang salah loh ya, hadis yang tidak sama ya. Iya, itu kan sudah bercampur ya, Bang. Jadi hadis-hadisnya itu kan sudah bercampur, berarti di dalam buku-buku hadis banyak sekali kabar-kabar bohong. Setuju? Oke, saya jawab. Ya, setuju. Oke, setuju. berarti Tapi sekarang saya mau nanya. Berarti hadis adalah kitab-kitab umat Islam yang berisi kabar-kabar bohong. Betul? Oke, ya, betul ya. Oke, dan umat Muslim sebaiknya mencampakkan itu ke tong sampah, betul? Oke. Betul, ya, mantap. Nah, makanya gini sedikit. Anda habis itu ke situ, Bang. Sedikit lagi. Nah, makanya begini, Bang. Al-Quran itu tidak pernah memerintahkan umat Muslim untuk beriman kepada hadis. Al-Quran memerintahkan umat Muslim beriman kepada Injil. Dan umat Muslim tidak melakukannya sehingga Anda tersesat. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Kata-kata hadis sama kata-kata kitab itu lebih tinggi mana? Kalau menurutmu? Baik. Kalau kita memang mau merujuk secara ajaran agama Islam, seharusnya hadis itu tidak ada. Karena menurut Al-Quran itu sudah lengkap. Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, bukan hadis kitab yang menjelaskan. Ya, pertanyaannya lebih percaya ke hadis apa ke kitab? Jawab aja itu. Seharusnya ke kitab, cuman kan umat Muslim pada kenyataannya percayanya ke hadis. Oke, ke kitab ya. Sekarang saya bertanya Silakan. Gantian, silakan. Kenapa dalam Alkitab ada mengatakan Yesus berkata, "Aku adalah nabi." Coba tunjukkan ayatnya. Tunjukkan dulu ayatnya. HP saya tertinggal, tapi ada di Matius pasal berapa, ayat berapa? Matius pasal berapa? Matius pasal berapa? Ya berapa, Bang? Berapa? Ketik saja di Google yang mengatakan Yesus adalah utusan Allah. Anda membawa syubhat. Saya yang suruh nyari. Ini gimana kita diskusi, Bang? Bang, seandainya Anda menjadi pengacara atau jaksa, masa beban pembuktian Anda buktikan kepada yang Anda tuduh? Nggak boleh. Anda yang menuduh, Andalah yang harus membuktikannya. Masa saya yang membuktikan gimana? Silakan. Berapa menit, Bang? Kita bawa aja ya. Sebentar, berapa menit? 2 menit. Oke, silakan. Sambil menunggu dia, teman-teman ya. Sambil menunggu dia, kalian dengarkan orasi saya. Gini, teman-teman. Kalau kalian mau naik ke sini,
ada yang namanya persiapan. Begitu loh. Kalau tidak dipersiapkan, gimana kita mau diskusi dengan baik? Masa Anda yang menuduh saya membuktikan? Contohnya begini. Contoh. Misalnya, Anda menuduh bahwa saya mencuri mangga. Sayalah yang harus membuktikan bahwa saya tidak mencuri mangga. Ya tidak boleh, harus Anda yang membuktikan. Ini CCTV-nya. Anda masuk lompat pagar jam sekian, tanggal sekian. Ini tangan Anda meraih mangga. Ini bukti Anda nyolong. Ini. Itu. Begitu caranya. Silakan. Bentar ya. Sebentar. Atau Anda persiapan dulu supaya nanti waktunya tidak lama, Bang. Sebentar lagi ketemu. Sinyalnya agak muter, sebentar lagi ketemu. Sabar. Silakan. Karena ada beberapa ayat mengatakan bahwa saya nabi, bukan Tuhan. Silakan, Bang. Umat Kristen itu tidak menolak, Bang, bahwa Yesus itu seorang nabi. Umat Kristen juga tidak menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Aduh, di mana? Sinyalnya, aduh. Sebentar ya. Ketemu kok, bentar lagi ketemu. Atau nyari dulu gimana, Bang? Nanti naik lagi. Oke, nanti naik lagi ya. Oke, ya? Baik, nanti naik lagi. Kita tunggu ya. Baik, kita tunggu. Iya teman-teman ya, sepanjang pengalaman saya encounter ya atau berjumpa kepada Muslim dan menyampaikan pesan-pesan itu, sebenarnya permasalahan orang-orang Islam itu persis seperti yang dikatakan orang itu tadi, teman-teman. Jadi mereka itu teman-teman tidak mengerti kenapa dan apa maksud menuhankan. Begitu. Karena di dalam pikiran mereka, menuhankan adalah sebuah perbuatan menganggap sesuatu itu adalah jenis makhluk tertentu. Gitu. Jadi mereka tidak tahu menuhankan itu apa. Ini masalahnya di situ, teman-teman. Ya. Oke, kita kasih naik ada Nia Asgar. Oke, silakan Nia Asgar, nyalakan kamera Anda. Terima kasih ya teman-teman yang memberikan support berupa gift. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ya, Nia Asgar. Muslim, Bang? Yo. Sehat gini, sebelum ini saya bertanya dulu boleh nggak sebelum diskusi? Ya, sebentar Bang, dulu. Abang Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang, apa yang mau sampaikan? Mau nanya dulu, biar jelas gitu, biar semuanya. Jadi Yesus itu punya Tuhan gitu? Iya. Ya, satu. Kedua, Yesus itu hamba ya? Ya. Ya. Iya. Terus Yesus itu kan disembah apa nggak disembah kira-kira? Disembah. Kamu harus disembah nggak disembah? Disembah, harus disembah. Semua orang itu harus menyembah Yesus. Nah di situ jadi Tuhan punya Tuhan tapi Tuhan ini disembah itu. Betul sekali. Jadi bingung ya Bang. Bingung. Tuhannya acak-acakan aja. Yang acak-acakan itu abang yang masih menuhankan Muhammad, Bang. Karena abang masih menuhankan Muhammad, menuhankan Allah, itu acak-acakan. Anda setiap ngomong suka menggiring orang Islam supaya masuk Muhammad itu jadi Tuhan katanya. Bang. Jadi menggiring. Abang tahu nggak menuhankan itu apa? Supaya atau abang bisa nggak cari tempat yang nggak berisik? Abang bisa cari tempat yang nggak berisik? Bisa? Ini di dalam kok. Iya, karena suara-suara kendaraan tuh masuk ke sini. Udah nih jauh dari jalan ini. Gini,
Sekali lagi Ya, nih, Bang, Edis Anda itu anehnya ini gitu ya, maaf mempermasa. aja. Tidak aneh itu. Itu Agama tidak kekristen, aneh. diam dulu. Yang Agama aneh itu kekristennya yang itu, si menuhankan abang itu Muhammad, masih Bang. kurang. Yang aneh itu Anda Nih. menuhankan Muhammad tapi nggak sadar gitu loh. Kami menuhankan Yesus, Nah, ya itu, Yesus, ya Yesus, Anda permasalahkan. Anda menuhankan Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dengarkanlah seruan kami. Anda nggak ngaku menuhankan Muhammad. Itu diam dulu. Anda kan bahasa menuhankan Bang, nggak apa-apa menuhan. Tapi kan umat nggak disembah, Muslim Muhammad itu berseru-seru nggak kepada disembah. Muhammad nggak? Tenang, Bang. Umat Muslim berseru-seru kepada Muhammad nggak? Oke. Ya berseru kayak apa Oke. katanya kamu. Muhammad ada di mana? Tenang, Bang. Tenang, tenang, Bang. Tenang. Bilang dulu. Muhammad ada di mana? Tenang. Muhammad ada di mana? Tenang dulu. Tapi Muhammad itu nggak disembah. Bang, disembah itu diapain sih? Disembah kayak kita sholat kan nyembah itu. Oke, ketika umat Kristen berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus, kau bilang menyembah. Ketika orang Islam, ya Muhammad, ya Muhammad, nggak menyembah. Ini gimana ini? Itu nggak berseru itu. Nih, Oke. Jangan di kepal-kepal begitu tuh. Oke, sebentar. Apa pengertian berseru? Atau cuman memanggil-manggil gitu, makanya saya juga. Itu namanya berseru. Itu namanya berseru nih ya. Contoh gini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu namanya berseru. Iya, tapi kan bukan menuhankan. Ini makanya saya bilang ya, kita ini sama seperti orang yang pergi hajatan. Anda ngambil nasi banyak, ngambil ikan banyak, ngambil kerupuk banyak, kau bilang itu Oten makannya banyak katanya itu. Kau ngambil porsi yang sama, kau ambil nasi banyak, ambil ikan banyak, ambil kerupuk banyak, kau bilang, kalau Islam begini namanya makannya sedikit. Udah tidur sana di bawah sana. Selalu begitu kalian itu standar ganda. Jangan standar ganda lah. Kenapa sih kalian itu standar ganda? Biar kita tidak berdebat, ayo kita sepakat dulu kriteria. Yang dimaksud menyembah adalah A, B, C. Sepakat? Sepakat. Muslim memenuhi nggak kriteria A, B, C ini? Memenuhi. Jadi nggak boleh kita itu punya standar ganda. Kita dua orang pergi ke hajatan. Kita harus definisikan dulu apa yang disebut dengan makan banyak. Makan banyak itu misalnya ambil nasinya 1 kilo. Kau ambil ayamnya 1 kilo. Kau ambil kerupuknya 1 kilo. Kau makan semua. 1 baskom. Itu namanya makan banyak. Nah kalau kita sama-sama sepakat itu kriterianya. Harus kita pakai itu kepadamu dan kepadaku. Masa saya makan segitu, kau bilang makan banyak, kau makan segitu, kau bilang makan dikit. Gimana sih kita ini, aduh. Heran loh saya. Kami umat Kristen berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Datang orang Islam. Lihat tuh, orang Kristen, sembah-sembah manusia katanya. Giliran mereka ngomong, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu nggak nyembah manusia itu. Nggak, beda. Lain. Ini gimana kita? Aduh, heran. Lucu. Gimana? Ayo coba naik ya, naik. Yang bagus lah. Kita kasih naik ada, sebentar ya, sabar. Nirwan Kasim. Nah silakan Nirwan Kasim. Ya, selamat malam Nirwan Kasim. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Muslim. Nah, silakan Bang, nyalakan kamera, sampaikan waktu dan tempat saya berikan kepada Anda. Silakan. Ya. Silakan. Ada yang saya mau pertanyakan. Apa itu Bang? Yohanes
ayat nomor 22. Yohanes 4 ayat 22. Baik. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22 ya. Iya. Oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kata menyembah di sini itu sebenarnya kalau kita cek bahasa aslinya itu berbakti ya Bang ya. Ini salah satu terjemahan LA itu memang banyak yang kurang ini ya. Beribadah ini sebenarnya. Kami beribadah kepada apa yang kami kenal. Kamu beribadah kepada apa yang tidak kamu kenal dan kami beribadah kepada apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Silakan Bang, pertanyaan Abang apa? Yang itu kan perkataan Yesus. Betul, betul sekali. Di dalam bahasa Inggrisnya, ini saya cek ya. Worship, you people, orang-orangmu, kalian maksudnya, worship what you do, not know. Ini ya saya cek ya, saya balikin kamera saya. Ini Bang ya. Oke, kelihatan ya ini. Kalau bahasa aslinya nih ya, nih. Kamu menyembah. Nah, kata menyembah ini sebenarnya kata menyembah itu tidak tepat, Bang. Sebenarnya berbakti atau beribadah. Worship bahasa Inggrisnya. Nah, ini. Proskuneo. Nah, itu, Bang. Nih ya, kalau proskuneo itu diartikan nih, Bang, nih ya. Worship, berbakti. Ya, berbakti, beribadah. Seperti itu. Atau bahasa Arabnya itu ya beribadah. Abada. Silakan Bang. Yang jadi pertanyaan saya itu kan perkataan Yesus. Betul. Iya. Dia kan mengatakan tentang menyembah. Betul. Siapa yang disembah di situ? Bapa di surga, Bang. Iya. Bapa di surga itu siapa? Bapa di surga itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Berarti Yesus ini utusan. Betul. Utusan dari Bapa di surga. Terus kenapa di kampung saya mereka mengatakan Tuhan Yesus? Karena kata Tuhan itu bisa ditujukan kepada siapapun yang kepadanya Anda takluk, patuh, dan tunduk. Contoh Bang, di dalam bahasa Jawa, saya kasih contoh Bang ya. Ini memang masalah kita itu ada di sini Bang. Makanya banyak orang Islam dan Kristen sama-sama awam tuh berdebat begitu. Gini, saya kasih contoh Bang ya. Orang Jawa, mereka punya kosakata Gusti. Nah kata Gusti ini Bang, kalau misalnya mereka memanggil yang di langit sana, Bapa di sorga, itu dia panggil Gusti. Tapi orang yang duduk di singgasana raja dipanggil juga Gusti. Jadi kata Tuhan itu Bang, sebenarnya bahasa Jawanya itu Gusti. Makanya ketika kata itu ditujukan kepada Yesus, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Karena di dalam pikiran kalian Bang, kata Tuhan itu selalu merujuk kepada Bapa di sorga. Padahal kata itu juga bisa ditujukan kepada orang lain. Arti Tuhan itu sebenarnya Tuan Bang. Kata Tuhan dengan kata Tuan itu kata yang sama. Cuman sekarang itu mengalami pergeseran makna. Sama seperti kata tahu dengan kata tahu. Saya tidak tahu di mana dia berada. Saya tidak tahu di mana dia berada. Itu kata yang sama, Bang. Begitu juga kata Tuhan dengan kata Tuan. Jadi Bapa di surga itu juga Tuan, Gusti. Yesus juga Tuan atau Gusti. Begitu. Makanya sering saya bilang, Bang, bahwa Tuan kalian, Rob kalian itu adalah Muhammad dan Allah. Dan itu sudah banyak diakui. Pendebat-pendebat Muslim yang kelas-kelas senior, Bang, itu sudah mengakui itu. Bang Edis jangan dulu lari ke situ.
Nah, silakan. Yesus kan mengatakan begini, aku bersyukur kepadamu. Tuhan Berarti langit dan dua bumi. orang. Iya. Begini, makanya Kalau saya aku bilang. bersyukur kepada aku, berarti dia satu. Iya, inilah Bang yang saya bilang Bang. Abang ini sebenarnya harus mendebat orang-orang yang punya paham oneness, Pentakosta. Orang-orang seperti Mikana itu Bang. Jadi gini Bang, yang sering salah alamat tuh begini. Kalian sering mengira bahwa orang Kristen itu punya paham bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri. Jadi Yesus itu sebenarnya ngomong sama dirinya sendiri. Misal begini Bang ya. Misal begini. Orang Kristen, ya. Yesus utusan Tuhan kan? Ya. Terus kenapa dia kok Tuhan? Masa dia ngutus dirinya sendiri? Masa Tuhan ngutus Tuhan diri? Bukan gitu, Bang. Ini makanya saya bilang kita itu sering salah paham di sini. Kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus dengan kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa bukan berarti Yesus dan Bapa itu orang yang sama. Tidak, Bang. Sama seperti misalnya orang Jawa. Orang Jawa ketika bertemu dengan rajanya, dia panggil Gusti. Gusti, siap menerima titahmu Gusti katanya. Tapi ketika dia panggil yang di surga, Gusti juga. Bukan berarti yang duduk di singgasana itu adalah yang di surga sana. Biar kita tidak salah paham, Bang. Nah, inilah orang-orang ketika baca Bible, banyak sering tidak mengerti ini. Contohnya Rudi Iskariot. Rudi Iskariot itu punya paham begini. Di Lukas pasal yang kedua, nih. Lukas 2 ayat 22 ya, saya bukakan Bang ya. Saya kasih contoh Bang, contoh-contoh biar Anda tidak salah mengerti. Waktu saya bilang Yesus bukan Tuhan, maksudnya Yesus Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga. Nih ya, Lukas 2 ayat 22. Supaya kita itu betul-betul memahami iman kekristenan dengan benar. Lukas 2 ayat 22. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Biar Abang paham nih Bang. Biar Abang tidak punya paham seperti Rudi Iskariot yang ngaku ngomongnya mulutnya Tritunggal tapi otaknya Wanes. Nah, lihat nih Bang ya. Kelihatan ya Bang ya? Ini Lukas pasal yang kedua ayat 22. Kita bahas 21 dan 22 ya. Nih. Dan ketika genap 8 hari dan ia di sini adalah Yesus ya Bang ya. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan Bang, ayat 22-nya ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kata Tuhan di sini Bang, ini bukan merujuk kepada Yesus. Ini merujuk kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Makanya saya bilang Yesus bukan Tuhan, Tuhan yang ini maksudnya. Cuman banyak orang-orang bengak tidak ngerti-ngerti juga. Makanya saya bilang begini. Makanya yang begini Bang. Makanya yang sering kalian salah pahami itu kan di situ Tuhan. Berarti Tuhan itu ya memang satu Bang, ya satu. Makanya Bang Anda harus mengerti dulu Tuhan itu apa sih? Karena Bible itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, Bang. Bible itu ditulis dalam bahasa Yunani ketika Perjanjian Baru. Nah, kata Tuhan itu, Bang, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan jadi Tuhan. Nah, kata Tuhan ini sering disalahpahami oleh orang. Tuhan itu Tuhan, Bang, sama itu. Bapa di surga itu Tuhan. Atau Gusti, atau Lord, atau Rob bahasa Arabnya. Kata Rob itu juga bisa untuk manusia, Bang. Kalau Yesus kan disunat, kata Bang Edis tadi, yang tertulis di Bang, jangan lari Injil dulu tadi. kemana-mana, Bang. Kita fokus dulu ke sini. Abang sudah paham belum di sini?
Karena begini. Sebentar dulu, abang belum paham. Kalau belum paham lagi nanti saya benturin kepala saya itu. Abang sudah paham belum maksudnya? Kalau bagi saya tidak masuk akal ini. Masa? Berat. Iya, Sulit, berat. Tuhan. Iya bang, belajar lagi bang. Ya, belajar lagi. Nanti mumet kita sama-sama mumet kita di sini bang. Susah. Makanya teman-teman, di dalam terjemahan lama, itu kata Yesus, kata yang di Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus. Lalu terjemahan baru itu jadi Tuhan Yesus. Lalu orang donditan bilang, lihat nih, di dalam terjemahan lama Tuhan Yesus. Sekarang jadi Tuhan Yesus, dari Tuhan menuju Tuhan. Tadinya Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Berarti Tuhan jadi Tuhan naik. Ini teman-teman, kesalahannya itu begini. Karena kata itu sebenarnya kata yang sama. Gitu loh. Nah, cuman banyak orang tidak paham ini. Makanya sekarang sering kita lihat nih, orang-orang muslim berdebat, orang muslim yang awam berdebat dengan orang Kristen yang awam. Contoh, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, baru pertama kali ketemu, baru pertama kali perempuan Samaria itu melihat Yesus, baru pertama kali. Berjumpalah mereka di sumur Yakub. Lalu apa kata perempuan itu? Tuhan, engkau tidak punya timba. Baru pertama ketemu itu, tapi perempuan itu sudah panggil Tuhan. Nah, kalau di dalam otaknya orang-orang Kristen yang awam dan Islam yang awam, dari mana dia tahu Tuhan? Karena kalian tidak tahu itu kata sebenarnya kata yang sama. Kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sebenarnya sama. Begitu loh. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Lord. Bahasa Arabnya Rob. Bahasa Jawanya Gusti. Kalau nggak ngerti lagi ya sulit. Saya itu sudah menjelaskan loh. Makanya kita itu harus ngerti bahasa dan pengertian. Biar kita itu nggak salah memahami sesuatu. Makanya menuhankan itu apa? Apa sih maksud menuhankan itu? Kenapa kok kita harus menuhankan Yesus? Nah, banyak orang berpikir menuhankan adalah menganggap sesuatu itu partikel jenis tertentu. Padahal ini salah. Menuhankan itu adalah sebuah tindakan bagaimana membuat diri kamu takluk kepada sesuatu itu. Bukan menganggap sesuatu itu partikel tertentu. Makanya di dalam Bible ada istilah menuhankan perut. Di dalam Al-Quran ada istilah menuhankan hawa nafsu. Makanya menuhankan adalah sebuah kata kerja. Menjadikan atau membuat sesuatu itu sehingga dirimu takluk dan dikuasai olehnya. Itu menuhankan. Jadi menuhankan hawa nafsu bukan menganggap hawa nafsu sejenis partikel tertentu. Menuhankan Bapa di surga bukanlah tindakan menganggap Bapa di surga itu partikel tertentu. Tidak. Tetapi membuat dia memerintah. Menuhankan Yesus juga sama. Membuat Yesus memerintah. Membuat dirimu takluk kepadanya. Menuhankan Roh Kudus juga begitu. Membuat dirimu takluk kepadanya. Membuat Roh Kudus itu memerintah. Makanya menuhankan Yesus, menuhankan Roh Kudus itu bukan musyrik. Itu keinginan Bapa di surga yang mengutus Yesus. Begitu loh, makanya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan
Elohim, bagi kemuliaan Bapa. Saya sudah menjelaskan ini berkali-kali. Kalau misalnya kalian tidak ngerti terus, tolong benturin lagi kepala kalian ke ubin. Susah ya, susah. Makanya teman-teman muslim, kenapa saya bilang bahwa dalam diskusi saya dengan muslim yang pintar-pintar, mereka sudah mengakui kok kalau mereka itu menjadikan Muhammad sebagai Robnya, sebagai Tuhannya. Karena apa? Karena mereka membuat Muhammad tuh memerintah hidupnya. Muhammad bilang kiri, kalian harus kiri. Begitu loh. Ya, jadi kalau kalian diskusi dengan orang awam, ya memang akan debat kusir, nggak karu-karuan, gitu loh. Orang memahami kata menuhankan saja kalian nggak ngerti. Ya, Pugu Alvan, silakan. Silakan Pugu. Ya, silakan. Halo, ketemu. Ya. Sebelumnya saya mau nanya ya, saya mau nanya dulu ya. Tolonglah ketika kita berbicara, jangan di situ memberikan statement yang kita sendiri nggak bisa untuk ngomong. Sedang kita sudah menemukan kebenaran dalam apa yang kita sampaikan. Jadi seakan kita yang bego gitu loh. Tolong kita gantian, oke? Silakan. Oke? Silakan. Ya, tadi kamu bilang katanya hadis sama kitab itu lebih percaya kitab kan? Bener kan? Bang, orang muslim sekarang itu pada prakteknya di lapangan, mereka tidak percaya Al-Quran, mereka percayanya kitab karangan ulama. Saya kasih contoh Bang ya, saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mencium batu ke Arab. Tapi yang umat muslim lakukan, mencium batu ke Arab. Itu bukti, itu indikasi bahwasanya umat muslim bukan mempercayai isi Al-Quran. Rujukan mereka bukan Al-Quran, tetapi kitab hadis. Konteksnya nggak bisa seperti itu. Oke, Gimana? sekarang gini aja. Tadi kan sudah. Konteksnya udah nggak seperti Sebentar, tadi gini loh, aja. gini. Anda kan mengatakan. Sekarang gini aja. Tadi kita sudah ketemu intinya lebih percaya kitab daripada hadis. Oke ya? Ya. Sekarang kalau lebih percaya kitab, ini dari kitabmu ya, dari kitab Alkitab ya. Coba buka Matius 21:11. Matius 21 ayat 11. Baik, Matius 21 ayat. Ya satu-satu lah Bang. Kan satu aja belum, banyak. Satu-satu Bang. Kita kalau bahas sesuatu itu satu biar kelar Bang. Kita beresin dulu satu sampai kelar. Ada 12. Ya, ada 12. Maksudnya sambil buka ada 12 ya. Yang mengatakan Yesus adalah nabi. Bang, yang menolak Yesus sebagai nabi siapa, Bang? Coba mana? Matius berapa? Matius 21:11. Matius 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Baik. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Terus? Sebenarnya kalau ini argumenmu, Bang, kalau ini argumenmu itu kurang kuat. Ini kan orang-orang banyak mengatakan Yesus Nabi. Nanti kalau misalnya kamu bawa ini kepada orang Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai Nabi, nanti ditolak mereka, Bang. Karena begini. Tapi kenapa? Bang, tenang, Bang. Ini saya mau membela kamu. Dengarkan. Banyak orang Kristen yang tidak percaya atau tidak mau mengakui Yesus sebagai Nabi. Makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Bikin lagi nih. Loh iya Bang, makanya kalau orang Kristen tidak percaya Yesus sebagai Nabi, makanya saya bilang orang Kristen itu begini. Ini udah tahun 2006, nanti kontroversial lagi nih, mas seru lagi. Nah, begini Bang, tenang. Gini Bang. Banyak orang itu tidak pernah mempelajari Bible, tapi dia beragama Kristen. Itu juga terjadi di tengah-tengah umat Muslim. Makanya begini Bang, forum ini diadakan untuk supaya orang-orang itu mengerti sebenarnya yang diimani sebenarnya itu apa. Kalau argumen Anda ini itu kurang kuat, saya akan tunjuk pengakuan dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia Nabi. Perhatikan. Itu kan orang banyak yang mengatakan dia Nabi. Nanti ditolak orang Kristen kalau Yesus Nabi kalau pakai ayat itu. Jangan itu.
Ya. Bentar. Saya tunjukkan. Coba abang buka Lukas 4 ayat yang 24. Ada di situ? Berapa? Lukas Berapa? 4 ayat 24. Ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Nah, itu perkataan Yesus sendiri. Nah, kita baca konteksnya ya. Kita baca konteksnya. Saya bacakan konteksnya sebelum ke 24. Saya mulai dulu dari ayat 21. Lalu ia di sini adalah Yesus, mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang membenarkan dia dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, ia Yesus ya, kepada mereka. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya, kata Yesus lagi kepadanya, kepada mereka ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepada kamu, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Dan ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Ya. Jadi di situ Bang, bagaimana Yesus mengikrarkan dirinya sebagai nabi. Dia membandingkan, tenang Bang, dia membandingkan dirinya dengan Elia. Elia seorang nabi, tetapi tidak satu pun orang Israel yang menerima berkat daripada Elia itu, melainkan seorang janda di Sarfat, bukan orang Israel. Nah begitu juga Yesus, ya, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Pertanyaannya, silakan. Yesus ya, kenapa menjadi Tuhan? Makanya Bang, Tuhan itu apa Bang? Tuhan itu, iya Bang, di dalam Al-Quran, kata kurios ini itu sepadan dengan kata Rob. Nah kata Rob ini Bang, itu bisa ditujukan kepada Allah, juga bisa ditujukan kepada manusia. Di dalam Al-Quran kata Rob itu ditujukan juga kepada manusia. Nah ketika kata Rob ini ditujukan kepada Yesus, maksudnya bukan berarti Yesus itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Biar Anda paham iman kekristenan. Karena banyak orang Kristen juga nggak ngerti ini Bang. Banyak orang Kristen tuh nggak ngerti itu. Ini pertanyaan agak ngena nih, ya. Tadi gimana? Bang Edi sendiri bilang bahwasanya kan itu banyak orang yang mengatakan seperti itu gitu toh. Yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Nabi kan gitu toh. Benar nggak? Gimana? Maksudnya gimana? Tadi kan Edi sendiri bilang katanya ini kan hanya kata-kata yang dimana banyak orang yang waktu itu seperti ini. Bilangnya apa tadi? Yang Matius tadi, yang Anda tujukan. Ya, Anda kan ingin membuktikan kepada saya bahwa Yesus di dalam Alkitab adalah seorang nabi. Dan saya tidak membantah itu Bang, karena saya belajar Alkitab. Mungkin kalau Anda ngomong itu sama orang Kristen yang awam, dia akan bantah itu. Enggak, Yesus enggak nabi. Bahkan banyak orang Kristen enggak menerima Yesus manusia. Banyak Bang. Sekarang itu Bang, Anda harus bisa membedakan mana orang yang belajar Alkitab dengan mana orang yang tidak belajar Alkitab. Banyak orang Kristen tidak menerima Yesus sebagai manusia. Dia nggak mau Yesus bukan manusia, Yesus Tuhan pokoknya. Tuhan, bukan manusia. Banyak Bang. Karena mereka tidak tahu apa itu Tuhan. Karena di otak orang, gini Bang, kata Tuhan itu membentuk sebuah pengertian yang baru yang sama sekali bukan yang dimaksud dalam Alkitab. Kata Tuhan
telah dipahami orang sebagai sejenis makhluk zat partikel tertentu. Itu Bang yang disalahpahami orang. Padahal kata Tuhan itu sebenarnya maknanya bukan itu. Tuhan itu maknanya Tuan. Kalau bahasa Arabnya Rob. Artinya sesuatu yang memiliki kuasa, sesuatu yang memiliki power, sesuatu yang mengendalikan. Siapapun Bang, apapun bisa jadi Tuhan. Uang bisa jadi Tuhan. Setan bisa jadi Tuhan. Tergantung bagaimana, apakah, tenang dulu Bang, biar saya selesaikan. Apakah Anda membuat diri Anda dikuasai, dirajai, diperintah oleh sesuatu tersebut? Misal gini Bang, jika Anda membuat diri Anda takluk, patuh, tunduk kepada iblis, maka iblis itu menjadi Tuhanmu. Iblis itu menjadi Robmu. Dan kamu menjadi penyembah iblis. Dengan cara bagaimana seseorang menjadi penyembah iblis? Dengan cara melakukan kehendak-kehendaknya. Makanya banyak orang Bang, dia korupsi, dia berzina, dia mabuk-mabukan, dia bilang, yang penting saya nggak nyembah iblis. Saya masuk surga, karena saya nggak menyembah iblis. Tenang Bang, tenang. Padahal sebenarnya, segala perbuatan yang dilakukannya menurut Al-Quran dan menurut Bible itu adalah bentuk ibadah kepada iblis. Karena dia melakukan perintah-perintah iblis tersebut. Oke, sekarang gini, gantian ngomong ya. Karena silakan. Dengan kamu berbicara terus, seakan-akan kita tuh bodoh gitu loh. Kita nggak ada waktu untuk ngomong. Memang bodoh. Ya udah, silakan. Gantian. Silakan. Tadi kamu bilang katanya Muhammad SAW itu seorang Tuhan, Allah. Bang, saya tidak bilang Muhammad itu Allah, Bang. Saya bilang Muhammad itu Robnya umat Islam. Dan yang mengakui itu bukan orang-orang Islam yang kunyuk-kunyuk. Bukan, Bang. Ini, saya kasih tunjuk, Bang ya. Siapa orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Itu pakar-pakar agama Islam, Bang. Lawan-lawan debat saya yang merupakan pakar-pakarnya. Perhatikan. Yang pertama, namanya Ar-Rashid. Perhatikan ini. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah, tuh satu. Namanya Ar-Rashid. Dia mengakui bahwa Robnya umat Islam itu adalah seorang mayat. Karena memang dia tahu Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Kemudian, perhatikan. Bukan cuma 1-2 orang, Bang. Saya kasih tunjuk lagi. Nih, ini namanya... Gantian. Kalau Bang, kita diam saya terus, kasih ya tunjuk. benar, kita tamu. Sebentar, saya kasih. Tapi kalau kita Bang, diam terus, biar Anda kita tahu. Bodoh, gitu loh. Anda kan Nah, mengatakan sekarang, Muhammad bukan Robnya umat Islam, betul? Ya, tapi kenapa umat kalian bilangnya Muhammad ada bilang Tuhan, disembah dan sebagainya? Bang, Tuhan Adakah itu kan ayat bahasa seperti itu? Indonesia. Bang, Tuhan itu bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran tidak ada kata Tuhan. Karena Tuhan bahasa Indonesia. Quran bukan bahasa Indonesia, Bang. Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu adalah Rabbi. Rob. Setuju? Oke. Sekarang saya nanya sebentar. Jadi jawabannya Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan ya manusia juga, Bang, dua-duanya. Bang, contoh Bang, kalau Anda ketemu orang Jawa, misalnya namanya Sujatmiko, ya. Gusti itu Tuhan atau manusia? Ya Gusti itu ya Tuhan ya manusia, Bang. Gimana sih? Pertanyaan terakhir. Iblis itu lebih dosa mana? Sama manusia lebih dosa banyakan mana? Iblis atau manusia? Jawab dulu, Dis ya. Alamak, Jang, lari kemana-mana. Belajar dulu Bang. Belajar dulu sana. Teman-teman sekalian, biar kalian tahu ya, orang-orang Islam yang mengakui Muhammad sebagai Rob, itu bukan orang-orang Islam yang nggak belajar Al-Quran. Saya kasih contoh. Ini namanya Daman Al-Mantiki. Dia bergelar Al-Mantiki karena dia seorang ahli mantik. Perhatikan apa kata dia. Lihat, dengarkan. Perhatikan ya. Apa kata dia?
Dia seorang ahli mantik nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, Rob kalian ada dua itu. Dua. Perhatikan. Kemudian ada Ustadz Tasik Ngaji. Ini seorang YouTuber dan pengikutnya itu udah hampir 1 juta nih. Apa kata Ustadz Tasik Ngaji? Perhatikan. Apakah dia mengakui Muhammad Rob? Jelas. Perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Robmu Muhammad. Kok sulit banget sih kalian? Kalau kalian buka Injil, buka Quran, belajar bahasa, kalian gak akan sulit kok mencerna perkataan saya. Udah, kalau kalian malas belajar, udah ikut Tuhan Yesus, udah selesai. Udah. Kalau kalian malas belajar, sudah. Sekarang serahkan dirimu, taklukkan dirimu kepada Yesus. Gitu. Buatlah Yesus memerintah hidupmu. Karena yang memerintah sekarang di hidupmu itu adalah Muhammad. Makanya kalau Muhammad bilang masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kau pasti masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Muhammad bilang ke kiri, kau pasti ke kiri. Gitu loh. Jadi kalian harus mengerti pengertian Tuhan itu apa sih? Kalau di otakmu pengertian Tuhan itu adalah jenis partikel tertentu ya, selamat jalan sudah. Tidak, silakan nyalakan kamera. Oke. Bener kan? Dia lagi. Ya, gimana Bu Nameda? Kami ingin menyampaikan apa? Yo, bahas tadi masalah Rob tadi itu. Aku ini belum kelar sebenarnya bahas masalah Rob ini. Ah ya, kenapa? Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Kau buka 1 Petrus pasal 3 ayat 6. Buka dulu. Ya, sebelum ke situ, Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa. Rob itu bisa. Kalimat mustarok sama seperti kurios. Kurios itu bisa ditujukan kepada manusia, bisa kepada Tuhan. Makanya buka 1 Petrus pasal 3 ayat 6. Tenang dulu. Nah, secara kaidah bahasa, orang seperti apa yang bisa dipanggil sebagai Rob? Rob itu kalau untuk manusia itu bisa kepada atasan, kepada penguasa, presiden itu bisa dipanggil Rob. Pemimpin. Dan kalau secara spesifik, ya pemimpin, penguasa bisa. Oke. Muhammad pemimpinmu nggak? Tenang. Muhammad itu, makna bisa banyak. Meda, kenapa? Tahu nggak kamu sebabnya saya malas diskusi dengan kamu? Kamu itu seperti orang kepanikan gitu loh. Jangan panik. Karena kau takut. Tenang. Tadi kamu bilang orang yang bisa dipanggil sebagai Rob ketika seseorang tersebut memimpin, mengendalikan, mengatur. Betul? Setuju? Betul. Oke, Muhammad memimpin, mengatur nggak di tengah-tengah umat? Ya mengatur. Cuman Rob itu syaratnya. Oke, berarti dia Rob nggak? Tenang. Berarti dia Rob nggak? Coba tunjukkan saya satu hadis. Berarti Muhammad Rob atau tidak? Berarti Muhammad Rob atau tidak? Hadis dan mulai dia. Jangan berpecundang, kau melicik. Nanti kau nurun. Jawab pertanyaan saya. Kalau kamu bilang Muhammad itu pemimpin, Muhammad itu pengatur di dalam umat, apakah dia Rob? Coba tunjukkan di mana ada kata-kata Muhammad. Saya tanya, apakah dia Rob? Muhammad Rob atau bukan? Tunjukkan ayatnya. Ya kalau ayatnya nggak ada, ya nggak bisa. Ya kalau kau ditanya Muhammad nggak bisa jawab, kau ditanya Muhammad Rob atau bukan nggak bisa jawab, tidur di bawah sana.
Iya, mereka takut sekarang. Mereka sekarang sudah takut mengatakan Muhammad sebagai Robnya. Atau mereka sudah malu. Ya, mereka sudah malu. Saya tidak sudi punya Rob seperti Muhammad. Gitu. Alif Abdurrahman. Silakan, Alif Abdurrahman. Makasih Hudson, makasih. Nih ya, ini ada 11.000 orang yang muslim-muslim. Ayo gunakan kesempatan ini. Pakai kesempatan ini untuk berdakwah. Bang Edi, selamat malam. Sampaikan. Oke, Alif Abdurrahman, apakah Anda seorang muslim? Saya muslim, Bang. Oke, apakah Mau Anda nanya. memiliki... Tenang, Bang. Simple. Bang, tenang. Saya hostnya biar saya atur dulu. Jangan panik, Apakah Bang. Aku Anda tuh- memiliki... Apakah Anda memiliki background atau pengertian yang dalam tentang agama Islam? Sedikit-sedikit, Bang. Mau nanya apa? Berarti Anda bukan orang pondok pesantren? Anda tidak punya pengalaman? Anda tidak punya pengetahuan tentang agama Islam? Karena saya nggak mau ngobrol dengan orang awam. Saya tidak mau diskusi dengan orang awam. Apakah Anda punya latar belakang pendidikan yang mendalam tentang agama Islam? Tidak ada. Ya, tidur dulu di bawah kalau gitu. Saya tidak mau ngobrol dengan orang awam. Ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Nia Asgar. Biar nanti saya tidak dibilang lagi beraninya sama Islam yang awam. Nia Asgar, silakan nyalakan kamera dulu. Nia Asgar. Mau kok bicara atau bagaimana Nia? Ayo. Mau. Udah nyala Silakan nyalakan kamera. Kamera nyalain dulu. Ini udah nyala. Oke. Oh ini yang tadi udah naik ini ke sini nih Asgar. Oke. Saya tanya dulu Nia. Kamu punya latar belakang yang mendalami agama Islam atau tidak? Atau kamu hanya orang awam aja, orang Islam nggak jelas gitu? Kalau saya belajar dari kecil lah agama Oke. Islam. Oke. Rob itu bisa ditujukan nggak kepada manusia? Bisa. Bisa. Prabowo Manusia aja bisa, seperti bisa. apa? Tenang bang, tenang. Iya. Manusia Iya. seperti apa? Jangan panik loh, jangan panik. Manusia Siapa seperti apa yang bisa dipanggil sebagai Rob? Rob itu sebagai pimpinan lah bisa. Pimpinan. Pimpinan. Oke, sekarang saya tanya. Muhammad itu pemimpinnya umat muslim nggak? Pimpinan. Oke, berarti dia Rob nggak? Boleh dikatakan Rob, kenapa? Oke, Muhammad Rob. Sebentar. Allah Rob Ya. juga nggak? Rob. Oke, berarti berapa Robmu? Atau Rob bisa banyak, Mbak Prabowo aja Rob. Pertanyaan saya, Robnya umat muslim bang. Orang Islam di... Banyak. Bang, tenang bang. Tenang. Ya. Orang Islam di Arab tidak mungkin menjadikan Prabowo sebagai Robnya. Tetapi seluruh umat muslim di muka bumi ini, mau dimanapun dia berada, dia akan menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Jadi kalau Anda bilang Prabowo itu Rob lokal, dia bukan Rob umat muslim di seluruh dunia. Nah Terus, sekarang saya tanya, tenang. Oke. Muhammad Robmu, Allah Robmu, berarti berapa Robmu? Kalau di muslim Robnya 2 gitu maksudnya. Nah, ayo. Kenapa? Masalahnya Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Aku Ya, bersaksi, masalahnya aku angkat tangan dulu, angkat. Aku bersaksi. Iya, enggak, masalahnya Aku apa bersaksi. dulu? Iya, masalahnya apa dulu? Kenapa kamu setiap hari ngomong sama saya, Robmu ada 3, sementara Robmu ada 2. Apa enggak banyakan saya 1? Apa enggak lebih banyak saya 1? Berarti masih kalah. Robmu 2, Rob saya 3, masih banyakan saya. Bedanya Hah? bedanya di Kristen sama Double balance itu kan double Udah, balance. intinya saya cuma mau bilang begini, berhentilah kalian mempermasalahkan kepada kami Tritunggal. Berhenti, karena kalian itu punya paham duit tunggal. Edis mah lain Tritunggal. Jadi sudah ya, Nia Asgar, kamu sudah mengakui bahwa Muhammad Robmu? Kamu sudah mengakui nggak? Biar jelas dulu. Kamu sudah mengakui Muhammad Robmu? Kamu itu kalau kata Ter itu Ya, kamu bersaksi yo. Aku bersaksi gitu. Aku bersaksi. Kamu kalah kan? Aku bersaksi.
kamu itu kesalahannya Ya tidur di bawah sana. Ya tidur di bawah sana. Udah mengakui Muhammad Robmu, nggak mau mengakui Robmu dua. Ayo, kalian harus datang kemari dan membuat sebuah pengakuan. Aku bersaksi bahwa Robku ada dua. Gitu. Rob kalian dua kok mau ngaku-ngaku satu. Makan gorengan dua, ngaku satu. Punya Rob dua, ngaku satu. Jadi teman-teman, kadang-kadang mereka ini nggak berkaca. Sering mereka mempermasalahkan kekristenan. Yesus Tuhan, ya. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa? Orang Kristen bilang satu. Makan tiga, ngaku satu. Kau pun bisa saya bikin begitu. Kamu punya Rob dua, ngaku satu. Gimana? Makanya begini loh. Seandainya kita membangun diskusi yang baik, kita akan saling memahami. Jadi di dalam kekristenan, menjadikan Yesus sebagai Rob, sebagai Tuhan, itu bukan musyrik, wahai saudaraku orang-orang Islam. Bukan musyrik. Itu tidak menduakan Bapa di surga, tidak. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu adalah bentuk daripada menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Begitu loh. Bagaimana kita mau taat kepada Bapa di surga kalau kita tidak taat kepada firman-Nya? Bagaimana Bapa di surga mau memerintah di hatimu, kamu tidak menerima Roh Kudus-Nya? Begitu loh. Jadi makanya Roh Kudus dan Yesus adalah Rob, adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Begitu. Jadi bukan musyrik. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Buna Meida, belum puas dia Buna Meida. Kalau dia tidak jawab, kita turunkan lagi. Karena dia bisanya cuma nanya, terus nggak mau ditanya. Nanya dulu, nyalakan kamera dulu. Coba, yang tadi belum selesai. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Kalau menurutmu kan Robnya umat Islam. Coba kau buka di mana hadisnya tenang. Oke, kalau begitu manusia seperti apa yang bisa dijadikan Rob? Manusia seperti apa yang bisa dipanggil sebagai Rob? Pemimpin itu bisa karena Oke, apakah Muhammad pemimpin umat Islam? Apakah Muhammad pemimpinnya umat Islam? Berbagai macam makna. Apakah Muhammad pemimpinnya umat Islam? Kau tunjukkan dulu. Kau kan menuduhkan orang udah malu dia. Udah malu. Tenang. Apakah gini, siapa pemimpinnya umat Islam? A. Muhammad, B. Setan. Siapa pemimpinnya? B. Setan. Ya, Rob itu kan kalimat siapa pemimpinnya umat Islam? A. Setan, B. Muhammad. Coba jawab. Kalau pemimpin umat Islam ya kalau antara setan dan Muhammad jelas Nabi Muhammad dong. Oke, berarti Muhammad Robmu enggak? Berarti Muhammad Robmu enggak? Ya tunjukkan dulu di mana ada hadis dan ayat. Udah kau tidur di bawah. Tidur kau di bawah sana. Muter-muter kau terus. Main seret.